detail, dan juga mudah dikelola atau manageable gitu ya. Nah, WBS ini menyajikan seluruh, pekerjaan proyek ya, mudahnya bisa dalam hierarki visual seperti struktur organisasi, proyek atau diagram pohon gitu ya. Kemudian WBS ini fokusnya sebenarnya pada hasil akhir atau deliverables gitu ya, hasil akhir. Nah, bukan sekedar daftar, harian aktivitas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah berkecimpung di dunia pekerjaan atau di dunia proyek, biasanya akan mudah melihat gitu ya. Jadi organisasi proyek itu seperti apa gitu, misalnya di puncaknya adalah entah direksi, entah manajer proyeknya. Nah, ini juga bisa bentuk ini bisa buat untuk melakukan WBS atau work breakdown structure. Misalnya apa? Proyeknya apa? Proyeknya pekerjaan jalan, ya, atau misal pekerjaan bisa juga dipecah di dalam skupnya. Karena bisa jadi karena, tadi tuh lingkup proyek ya, lingkup tuh lebih mudahnya adalah, kontrak yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi kan ada yang dapat kontraknya itu seluruhnya pekerjaan jalan gitu ya. Ada juga mungkin yang lingkupnya saya cuman ngerjain bagian pengecorannya aja gitu ya. Mungkin ada juga yang dapat saya bagian jembatannya aja gitu. Jadi itu sesuai dengan lingkupnya, skupnya. Jadi WBS nggak perlu ada di luar dari lingkup kita. Karena apa? Supaya kita bisa melakukan, bisa mengelolanya itu tadi, gitu ya, atau manageable. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita membuat suatu pemecahan lingkup-lingkup, kemudian yang keduanya lingkupnya mana? Lingkupnya sesuai dengan, apa yang, tugas kita, gitu, atau lingkup kita, atau skup kita. Jangan membuat, WBS di luar dari apa yang menjadi lingkup kita, gitu ya. Karena nanti akan, menjadi sulit untuk di-manage, dikelola, karena nanti sebenarnya selain hubungannya dengan biaya, WBS ini output-nya adalah kita bisa melakukan scheduling atau penjadwalan dari masing-masing item pekerjaan tersebut, gitu ya. Jadi gampangnya dibuat seperti ini. Walaupun kalau misalnya lebih, mudahnya lagi ini kan hanya sebagai penggambaran ya, bagaimana membuat konsepnya. Tapi nanti realisasinya, kalian bisa membuat list-list gitu ya, atau juga membuat hierarki berdasarkan dari, poin-poinnya. Misalnya hierarki, ini puncaknya kegiatannya A, gitu ya. Atau misalnya di sini terpecah menjadi 2, B menjadi B. Nah, B ini bisa kita kodekan sebagai misalnya A ini adalah 1, B-nya misalnya 1.1 ya, seperti skripsi aja gitu ya, atau di sini ya bagian lainnya 1.2. Jadi supaya kita tahu sebenarnya hierarkinya yang mana gitu ya. Jadi kegiatan, C ini apakah berhubungan langsung dengan ini atau enggak, yaitu supaya nanti kita bikin schedule-nya lebih mudah. Jadi intinya ada hierarki, kegiatan ini berada di dalam lingkup mana, dan lingkup mana berada lagi di, bagian yang mana. Jadi supaya kita bisa tahu petanya seperti apa. Oke, ini adalah WBS. Kemudian yang pentingnya lagi adalah ini hasil akhir, ya, hasil akhir bukan sekedar daftar aktivitas harian. Misalnya contoh memonitoring, nah itu bukan tuh, jadi bukan hasil akhir atau deliverables gitu ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan pengecoran beton, nah itu ada kan hasilnya, hasil corannya gitu ya. Jadi lebih ke hasil akhir. Nah, ada beberapa pendekatan kalau di dalam kita membuat WBS, kita pecahnya berdasarkan apa ya, gitu ya. Jadi kita bisa pendekatan berbasis fasenya, gitu ya, atau misalnya kita pecah, berdasarkan siklus proyek ya, ada tahap inisiasi, persiapannya gitu, tahap-tahap awal deh, tahap konsep, tahap perencanaan misalnya gitu ya. Kalau di lapangannya juga bisa, bikin desainnya, bikin soft drawing-nya kalau di proyek ya, atau bikin RAB-nya, atau penyiapan administrasi dan lain-lainnya gitu ya. Itu bisa dimasukkan di dalam tahap inisiasi. Tahap inisiasi kegiatannya apa aja, tahap perencanaan apa aja gitu ya, menghitung apanya, menghitung strukturnya, menghitung, materialnya, segala macam. Tahap pelaksanaan
kegiatannya gitu ya, atau tahap penutupan misalnya kita harus ada checklist-nya, atau ada handover-nya, pengetesannya, dan lain-lain gitu ya. Jadi berdasarkan fase ya WBS-nya nanti kalian bikin. Jadi kalau nanti di dalam tugas besarnya, ya bisa tuh misalnya tahap ini nih, tahap persiapan, inisiasi, kegiatannya apa aja gitu ya, perencanaan apa saja. Atau juga bisa pendekatan berbasis produk atau komponen, gitu ya. Jadi langsung nggak pakai, ini perencanaan pelaksanaan, bisa aja langsung. Nah ini kalau di gedung juga bisa, ya mungkin biasanya persiapannya sih tetap ada ya, persiapan, tapi mungkin langsung ke strukturnya, struktur bawah, struktur atas. Struktur bawah kerjanya apa aja, pondasi, pile cap, untuk kalau di gedung ya, ada galian tanah mungkin masuk situ. Kemudian struktur atasnya udah tinggal kolom, balok, plat, dinding, jendela, fasad, precast, dan lain-lain lah. Jadi pembagiannya berdasarkan, basis produknya. Atau ini juga bisa kalau misalnya untuk yang proyek infrastruktur, juga kita bisa masing-masing nih, kayak misalnya grading-nya, pekerjaan tanahnya ya, levelannya gitu, kemudian ada pekerjaan drainase, saluran, gitu ya. Kemudian ada juga pekerjaan, perkerasan jalannya, gitu. Kemudian, ya ini ada landscape-nya dan seterusnya, utilitas juga ada ya, utilitas ada, misalnya ada, eee, listriknya. Yang penting adalah semua pekerjaan ini masuk di dalam lingkup Anda. Selama ini di luar lingkup Anda itu, dikeluarkan saja. Oke, kemudian selain itu juga, ada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan berbasis geografis atau lokasi. Yang ini bisa untuk proyek infrastruktur yang skalanya besar banget gitu ya, panjang. Jadi, eee, kita pecah-pecah gitu ya. Jadi, supaya bisa ter-manage dengan baik, kita bagi-bagi berdasarkan, sektornya gitu ya. Kita pecah dulu nih, ada sektor utaranya, nanti ada kegiatan tadi nih grading, drainase, pergerasan, landscape, dan lain-lainnya. Nanti di sektor selatan juga ada gitu. Jadi kita bagi area dulu gitu ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk yang mungkin juga misalnya kalian memiliki manajer proyek, tapi juga ada sub manajer proyeknya, atau misalnya kalian sebagai koordinator proyeknya mengawasi beberapa gitu ya. Atau udah di atasnya lagi kalian misalnya sebagai kontraktor yang cukup besar gitu ya, kalian menghandle beberapa proyek di regional gitu ya. Ada bagian, eee, infrastruktur di Sumatera, infrastruktur di Jawa, infrastruktur di Kalimantan, ini bagi areanya ya. Karena ini proyeknya cukup besar gitu ya, dan dilakukan secara bersamaan, kira-kira gitu. Kemudian ada juga misalnya panjang, bisa pecah sebagai zona-zona, ataupun misalnya stasiunnya, gitu ya. Jadi ada tim sendiri, stasiun 00 sampai, stasiun 1000 misalnya, gitu ya. Dari 1000 ke 2000 beda lagi timnya. Jadi supaya bisa terkontrol dengan baik. Biayanya terkontrol, schedule-nya terkontrol, gitu ya. Kalau digabungkan, ya bisa jadi misalnya ada 2 proyek nih bersamaan ya, atau area yang bersamaan. Kita buat satu schedule-nya tuh sebagai satu kesatuan utuh gitu ya. Pekerjaan struktur gabungan nih, ada area area sektor utara, sektor selatan. Kita gabung, kebetulan yang satu leading nih, maksudnya nggak ada masalah, cepet gitu, proyeknya tanpa hambatan. Yang satu lagi ada hambatan, tapi nggak ter-tracking dengan baik di situ. Jadi kita nggak tahu apakah secara budgetnya itu juga over, volume-volumenya, jangan-jangan juga secara schedule-nya juga, eee, sebenarnya over, terlambat gitu ya, telat. Nah ini tidak terdeteksi karena apa? Karena kita memecah WBS-nya itu terlalu besar gitu ya. Baiknya kita pecah-pecah di dalam struktur yang lebih kecil, kira-kira gitu. Kemudian yang sering jadi contoh, eee, kalau di lapangan juga adalah sering nih, tricky banget nih bikin WBS. Kalau misalnya ada pekerjaan, adendum ya, pekerjaan tambah kira-kira di tengah-tengah proses pekerjaan tuh. Nah ini masuk WBS atau enggak nih gitu ya. Nah itu sebenarnya yang masih debatable ya, ya secara secara apa namanya, secara secara teorinya ya, itu misalnya harus kita pecahkan nih.
kita pisahkan. Karena apa? Karena nanti harusnya sebagai suatu WBS tersendiri, yaitu WBS addendumnya gitu ya. Jadi jangan sampai untuk, apa namanya, membuat suatu, eee, WBS yang apa ya, menyulitkan gitu ya, karena terkait dengan addendum, gitu ya. Misalnya ternyata kita, eee, dapat tender volume, eee, galian tanahnya 1.000, ternyata di lapangan tuh galian tanahnya lebih dari itu, gitu ya. Nanti kita pisahkan saja datanya, atau misalnya kita pekerjaan timbunan, tapi awalnya hanya nimbun dengan tanah biasa saja, tapi ternyata kondisi lapangan nggak sesuai, kita harus melakukan timbunan dengan pekerjaan lain gitu, apalagi pekerjaannya berbeda, akhirnya nimbun dengan tiang pile, spoon pile, atau misalnya penimbunan dengan geotextile gitu. Jadi ada pekerjaan lainnya ya, di luar dari sekup utama proyek atau kontrak awal, atau misalnya juga ada kondisi di mana harus ada cerucuk. Perkuatan cerucuk tuh seperti kayak bambu-bambu yang ditanam gitu ya. Jadi untuk, perkuatan lah kira-kira gitu. Jadi kalau secara teorinya adalah itu akan harus kita pisahkan dulu gitu ya, karena ini supaya tetap menjaga apakah kita budgeting-nya masih sesuai dengan kondisi awal atau enggak gitu ya, sehingga nanti kita ter-manageable. Jadi oke ini kegiatan-kegiatan yang di luar, jadi tambahannya tuh mana saja gitu. Ketika dicampur, nah itu biasanya jadi sulit nanti pas ending, final account, hitung-hitung ulang, prosesnya ngitung dari awal, kira-kira gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait dengan definisi WBS? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau penentuan WBS, jalan gimana gitu ya. Ya sebenarnya kalian tinggal, eee, mengikuti si strukturnya gitu ya. Jadi misalnya kalau kalau contoh, kan biasanya kalau kita membuat, jalan, ini strukturnya gimana nih. Kalau di jalan mungkin agak berbeda ya, dengan apa yang ada di, eee, bangunan gedung. Nah, mungkin kalian juga sudah mempelajari gitu ya, di mana kalau perkelasan tuh sebenarnya kita bisa pecah menjadi 2 gitu, atau saat ini bisa menjadi 3 ya, komposit gitu ya, di mana ada yang namakan dengan perkerasan lentur atau fleksibel pavement gitu ya. Nah ini aspal nih gitu ya. Ada juga yang disebut dengan perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah ini biasanya dengan menggunakan materialnya beton. Nah, struktur di dalamnya, jadi nanti akan berguna pada saat Anda membuat WBS adalah apa sih, posisi struktur yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan, apa yang ada, kita bisa lihat nih kalau aspal, nah ini runutannya ada ACWC gitu ya, wearing course, kemudian ada binder course-nya, jadi pengikat ya kalau di atas itu, eee, lapisan ausnya ya, jadi supaya, eee, bisa menahan, tidak menipis gitu ya. Jadi harus ada tambahan yang disebut dengan WC. Nah, ini juga fungsinya sebenarnya juga untuk kenyamanan ya. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya antara 2 ini, kita agak lebih mudah, lebih enak itu, melakukan perjalanan di jalan yang aspal gitu ya, karena agak empuk gitu ya. Jadi secara suaranya kalau kita di dalam kendaraan ya, itu agak lebih lebih berisik lah gitu, perkerasan kaku ya. Coba kalian coba di jalan tol gitu ya, dengan, eee, panjang yang lama gitu ya. Nah itu cukup signifikan tuh. Jadi kalau misalnya kita ketemu antara aspal, nah itu biasanya suaranya agak lebih redam gitu. Tapi kalau kaku biasanya pas lewat di beton biasanya suaranya agak-agak keras gitu ya. Tapi masing-masing punya karakteristik gitu ya. Nah, jadi, potongannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau untuk dari tanah dasar kemudian dia biasanya menggunakan ada agregat-agregatnya, nah ini disebut dengan lapisan pondasinya gitu ya. Nah ini ada tanah dasarnya bisa beda-beda nih, ada yang memang tanahnya sudah oke gitu ya,
atau misalnya tanahnya perlu perkuatan atau enggak gitu ya, baru di atasnya, ada agregat pendukungnya sama dengan aspal. Nah, kalau untuk perkerasan aspal biasanya ada yang kita menggunakan agregat kelas B. Nah, B itu biasanya yang agak-agak, besar dulu gitu ya. Kemudian nanti baru kita tabur lagi dengan, yang kelas A, yang ukurannya agak-agak lebih kecil dan lebih seragam. Kalau di sini agak besar ya yang B-nya. Kemudian ada AC base. Nah, biasanya juga di sini ada, eee, base yang aspal, tapi ini beberapa ada yang pakai, beberapa ada yang enggak. Masing-masing kalian pasti tentu menggunakan standar perhitungan yang sebelumnya, tergantung kelas jalannya, tergantung dari LHR-nya ya. Pokoknya berdasarkan hitung-hitungan sebelumnya ya. Jadi ini nggak paten, tapi intinya adalah bahwa masing-masing jenis struktur perekasan akan memiliki kondisi yang berbeda-beda, gitu ya. Sementara kalau perekasan kaku, nah biasanya kita langsung nih, dari pondasi. Nah, kalau misalnya memang perlu stabilisasi bisa ditambahkan dengan kapur atau tambahkan dengan, campuran semen, kapur, dan juga agregat gitu ya, jadi digabung di atasnya gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya ini kondisi tanahnya udah oke langsung digelar dengan, eee, lapis kelas A ya, subbase yang kelas A gitu. Jadi nggak sebanyak perkerasan aspal karena nanti tebelnya di betonnya gitu ya. Nanti ini sesuai dengan desain. Nah, masing-masing ini tentu bisa kalian buat WBS-nya. Jadi WBS-nya berdasarkan jenis, perkerasannya. Kalau tadi kita melihat dari berdasarkan apa namanya, eee, output-nya ketika kalian buat WBS, oke perkerasan rigid pavement. Nah, kalian bisa menggunakan dari, lapisan-lapisannya gitu ya. Jadi kan karena ini sistem metode kerjanya adalah kalian harus membuat pondasinya dulu ya, pekerjaan tanahnya dulu gitu ya, baru kemudian lapis demi lapis di atasnya gitu, sesuai dengan desain. Nah, WBS-nya juga menyesuaikan dengan ini, karena apa? Masing-masing ini akan memiliki nilai rupiah kalau kita ngomongin biaya ya, dan memiliki masing-masing metode kerja, peralatan kerja yang bisa berbeda antara lapisan satu dengan lapisan yang atasnya gitu ya. Harganya beda gitu ya, kemudian produktivitasnya bisa berbeda gitu ya. Kemudian sehingga schedule-nya bisa tahu nih gitu ya, apakah ini saat ini sedang dalam, eee, apa gitu. Misalnya progresnya saat ini jalannya udah 60%, 60% itu sudah di lapisan apa gitu ya. Nah, ini bisa fungsinya adalah seperti itu. Jadi kembali lagi kalian tinggal tentukan nih, apakah, struktur jalan Anda seperti apa, maka WBS-nya mengikuti si strukturnya ini, gitu ya. Kemudian untuk jalan juga jangan lupa kalian juga perlu, ada yang namanya tadi persiapan tanah dasarnya juga, di mana tanah dasar ini tentu banyak kegiatannya juga di dalamnya, gitu ya. Jadi selain selain hanya pekerjaan lapisan-lapisan tadi itu yang sudah clear di atas, kalian juga perlu nih, menambahkan beberapa kegiatan. Apa sih yang ada di kondisi di bawah ya. Jadi kondisi tanah bisa macam-macam, bisa kondisinya kita harus melakukan cutting atau galian gitu ya, karena level dari, lapangannya, existing-nya itu tidak sesuai dengan desain kita. Jadi desain kita harus dulu posisinya di bawahnya. Jadi harus ada, alat, berat yang melakukan, penyesuaian terhadap level Anda gitu. Jadi harus digali ya, harus tanah itu dibuang. Dibuang berarti ada kegiatan yang terkait dengan, beberapa persiapannya gitu ya. Harus dibuang gitu ya, kemudian digali, setelah digali, kemudian kita taruh di mana nih, gitu. Itu bagian dari metode kerjanya. Apakah digali langsung dituang ke dalam dump truck? Nah, itu bisa beda-beda juga, sangat tergantung dari lapangan. Ini makanya fungsinya dari, eee, engineer ya. Jadi melihat situasi dan kondisi. Karena bisa juga kondisi yang sedang digali, misalnya kondisinya rawa, jadi si dump truck-nya nggak bisa. Jadi misalnya ada beberapa kasus ya mungkin, eee, nggak banyak juga sih. Jadi tanahnya setelah digali, harus diestafetkan gitu ya, sampai di kondisi di mana si dump truck-nya
dump truck ini membawa tanah nih dari satu area ke area lain gitu ya. Eee, ini nih nggak bisa lewat ini kenapa harus ada yang makanya tadi saya sampaikan ada metode kerjanya. Jadi tanah ini harus diestafetnya dulu, digeserkan dulu, karena mungkin kondisi yang ada di sini itu nggak sesuai, dump truck nggak bisa masuk, kalau dump truck masuk dia nggak bisa keluar gitu ya. Jadi kalau istilah di lapangan mater itu, saya nggak tahu itunya ya. Udah terlalu banyak kalau di lapangan istilahnya gitu ya. Jadi nggak bisa jalan lah intinya gitu ya, terperosok, apalagi kalau kondisi cuacanya buruk gitu ya, sehingga harus dibantu. Nah ini juga perlu jadi perhatian, apakah WBS Anda akan berubah atau enggak. Jadi sangat, fleksibel mengikuti dari, realisasi di lapangan, gitu ya. Sehingga nanti alat-alat kerjanya disesuaikan, oke. Kemudian nanti dari tanah ini akan diapakan? Apakah nanti juga akan ditimbun, gitu ya. Ditimbun ini ada banyak macam juga, apakah ditimbun ini udah tinggal nimbun saja, apakah nanti timbunan ini akan diubah menjadi area jalan baru, gitu ya. Jadi kalau kalian yang mungkin pelajari di, desain jalan ya, alignment, vertikalnya. Nah, di situ kita akan memiliki fungsi di mana kita membuat suatu desain yang efisien, di mana tanahnya adalah sebisa mungkin adalah kita tidak impor tanah dari luar. Artinya proyek kita itu ya bisa menggunakan tanah yang ada di lokasi kita untuk, eee, istilahnya change material, jadi tukar-tukar aja di situ, gitu ya. Jangan sampai kita perlu banget gitu ya, tanah dari area lain, atau jangan-jangan kita terlalu banyak membuang tanah yang ada di dalam area kita keluar, gitu ya. Jadi baiknya adalah desainnya efisien. Nah, di mana kita mengatur elevasinya gitu ya, sesuai dengan persyaratannya, masih sesuai persyaratan, tapi secara budget itu masih oke gitu ya. Artinya, eee, hauling tanahnya nggak jauh-jauh gitu ya, artinya hanya di dalam proyeknya saja. Oke, kemudian, eee, kembali lagi, tadi mungkin saya hanya cerita-cerita dulu. Nah, apakah di timbunannya ini nanti akan dibentuk jalan lagi itu akan bisa berbeda ya, baik nanti harganya atau juga metode kerjanya. Apakah nanti timbunannya tanahnya oke atau enggak, gitu ya. Ini kebetulan kita ngambil tanah. Nah, tanahnya jangan-jangan juga nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau setelah hasil tes, ini tanah juga harus dibuang, tapi kita juga harus impor tanah gitu ya. Nanti kalian bisa hitung-hitung sebenarnya, apakah nanti menggunakan itu atau mungkin juga ada beberapa metode lain. Nah, seperti di sini ya kita bisa menggunakan geotextile, ada beberapa perkuatan. Anda tadi mungkin yang alami yang ada di kita banyak menggunakan bambu, dicerucuk bambu atau menggunakan, preloading supaya supaya dewatering-nya agak lebih cepat gitu ya. Jadi proses proses konsolidasi tanahnya tuh bisa lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan hanya kita timbun, kemudian, tidak kita lakukan apa-apa gitu ya. Jadi ini akan sangat apa namanya, eee berkontribusi terhadap WBS yang akan Anda buat, gitu ya. Kemudian apakah nanti diratakan, alat yang digunakan seperti apa, apakah hanya motor grader, apakah kalau luasnya panjang sekali, kontrak Anda panjang gitu ya. Mungkin kalau dekat, kalau cuman hanya sedikit, kalian bisa menggunakan ekskavator gitu ya. Tapi kalau luas sekali, kalau Anda perlu, eee, alat berat yang lebih banyak lagi gitu ya, penggunaan yang lebih cepat gitu. Supaya apa? Supaya produktivitasnya sesuai. Gitu ya, jangan sampai karena, oke ini kerjaannya, cuman ini aja nih budgetnya supaya kita lebih hemat, kita menggunakan ekskavator saja. Nah itu biasanya yang bisa, membuat proyek kita menjadi lebih lama dan sebenarnya secara biaya itu akan membuat, lebih bengkak sebenarnya. Oke, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita waspadai dalam tanda kutip gitu ya, dalam kita melakukan penyusunan WBS. Kemudian ada juga kondisi-kondisi di mana kita perlu melakukan persiapan, gitu ya. Jadi kita tidak hanya terpaku terhadap
pekerjaan utamanya ya, misalnya kita buat jalan, oke kita pekerjaan tanahnya oke, tadi ada cut and fill, kita buang tanah, ada galian mekanis, ada hauling. Hauling maksudnya, pemindahan tanah ya, pemindahan tanah mekanis, kita, geser-geser tanah lah ya, kemudian kita meratakan, kita membuat pergerasan lapis demi lapis di atasnya. Tapi juga kita perlu pahami bahwa kondisi di lapangan itu akan menghasilkan kondisi yang berbeda, ya. Apakah kita datang ke lapangan itu lapangannya udah oke, ya, makanya ketika kita tender, kita juga perlu tahu sebenarnya kondisi kita tuh seperti apa ya di lapangan. Apakah perlu persiapan atau enggak, ya. Persiapan ini dalam arti kita apakah areanya hutan, ya area hutan perlu di ini dulu, apa namanya, kita babat-babatin dulu gitu ya, pohon-pohonnya, tanamannya gitu ya. Apakah juga tanamannya itu tanaman yang, eee, tanaman semak, nah itu bisa berbeda harga gitu ya. Apakah tanamannya udah pohon yang besar-besar, itu bisa beda gitu ya. Jadi kondisi kondisi persiapan lapangannya harus kita cek juga gitu ya. Apakah di situ kondisinya misalnya kita juga tadi tanah, mungkin tanah kita perlu hauling, apakah kondisi tanahnya galiannya itu tinggi banget, nah itu bisa beda harga lagi, galian 2 meter, galian 5 meter, galian 10 meter, itu berbeda. Karena apa? Karena kita harus melakukan beberapa pentahapan supaya metode kerjanya itu aman, gitu ya. Jadi kita harus bisa menentukan bagaimana metode yang tepatnya, gitu ya. Kalau 10 meter kan kita nggak bisa, dari jangkauan alatnya aja nggak cukup, gitu ya. Kemudian bagaimana prosesnya, apakah juga si truk kita bisa mendekati areanya, gitu ya, ataukah yang seperti tadi saya sampaikan estafet, estafetnya apakah estafet horizontal, apakah estafet vertikal gitu ya, akibat karena kondisi yang sangat, berbeda sekali gitu ya. Ya, di gambar yang sebelah kiri dengan di sebelah kanan ini bisa berbeda nih, ya. Harga galiannya bisa berbeda, gitu ya. Kemudian bisa juga ditemukan di kondisi-kondisi di mana tanahnya itu bukan tanah lagi, ada bisa pasir, ada bahkan di sini kondisinya bisa batu. Jadi, alat yang digunakan harus berbeda, harus dipecahkan dulu gitu ya. Misalnya kita buat jalan, kebetulan kita melewati bukit. Nah, bukitnya setelah kita gali atau di dalam hasil penyelidikan tanah ya, harusnya sudah bisa diketahui, itu ternyata dalamnya batu. Tentu harga galiannya bisa berbeda tuh. Jadi jangan sampai salah, ya jadinya berarti di WBS-nya nanti kita perlu ada nih, galian batu, gitu ya. Atau kalau yang di sebelah kiri, galian lebih dari 5 meter, gitu. Atau galian 1 meter. Jadi masing-masing WBS ini memiliki, kriteria khusus, gitu ya. Dan ingat beberapa pekerjaan di jalan, harus dilakukan. Umumnya sih pekerjaan tanah ya, jadi area kritikal seperti itu. Kalau untuk yang di atasnya mungkin agak lebih mudah kita dalam melakukan adjustment, pengukuran volumenya itu agak lebih mudah ya, kemudian perhitungannya. Tapi memang kondisi di bagian tanahnya itu biasanya yang agak-agak, eee, memerlukan perhatian khusus lah, gitu ya. Khususnya di bagian timbunan. Gitu ya, kalau 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 galian mungkin agak lebih mudah ya, bagaimana kita hanya mengambil materialnya, gitu ya, mengambil materialnya, kita bawa ke truk gitu ya, ke dump truk buang. Nah, di timbunan ini biasanya yang agak-agak ini ya, mempengaruhi ya, dan ini perlu, apa namanya, engineering judgment-nya juga, gitu ya. Ini timbunan 2 meter, timbunan 5 meter gitu, dan itu mempengaruhi kesuksesannya juga. Karena ada faktor cuacanya juga, gitu ya, jenis tanah yang akan dijadikan timbunan, apakah nanti kita perlu melakukan per layer atau enggak, gitu ya. Harusnya sih per layer nih, gitu ya. Setiap misalnya 20, 25 digiling dulu, baru beri timbunan lagi, diratakan lagi, giling lagi, gitu ya. Jadi jangan langsung 1 meter, nggak baru digiling tuh. Bahkan ada beberapa udah tinggal 5 meter ditumpuk aja. Nah, ini menjadi kondisi membahayakan, di mana pada saat, eee, yang lebih membahayakan adalah kita melakukan itu di musim kemarau misalnya. Kemudian
sebelum melakukan perkerasan ternyata tiba-tiba kita masuk periode musim hujan, nah itu biasanya langsung terkonsolidasi tuh, jadi tanahnya turun. Kalau misalnya belum ada struktur di atasnya aman, tinggal kita tambahkan timbunan lagi. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada perkerasan dan jalan itu sudah dioperasikan, nah itu menjadi berbahaya, makanya sering terjadi longsor itu ya. Jadi jalannya tiba-tiba longsor, ini akibat, proses timbunan di bawahnya itu belum belum jadi gitu ya, belum settle karena akibat adanya suatu pekerjaan yang, eee, apa namanya, diburu-buru gitu. Selain itu diburu-buru metode metode kerjanya juga tidak sesuai. Apakah perlu di-layering, melakukan berlapis per lapis, kemudian digiling. Nah, ini akan menjadi, suatu item pekerjaan tersendiri gitu ya. Jadi kenapa saya penting cerita di sini, jadi supaya kita tidak berusaha memudahkan, supaya, timbunan tuh harganya sekian. Nah, tapi juga kita perhatikan sebenarnya teknisnya seperti apa. Oke, jadi output-nya bentuk WBS kira-kira seperti ini hanya sebagai sampel gitu ya. Nanti materinya mungkin saya share ya di, webnya, di ruang kelas. Ya kira-kira seperti ini. Kalau tadi kita lebih mudah melihat hierarkinya pakai pohon, kalau misalnya kita sudah masuk ke contoh perhitungannya, kita tentu akan lebih mudah menggunakan kode-kodenya gitu ya. Jadi ada beberapa kode-kode yang disesuaikan dengan hierarkinya. Kalau kita melihat seperti ini, ya tentu akan lebih mudah nih. Jadi misalnya kita pecah di dalam beberapa fase staging. Ada fase desain, ada fase konstruksinya, misalnya ada fase yang lain-lainnya, pengawasan atau serah terima begitu ya. Nanti item-item di sininya tuh akan menjadi, eee, output pekerjaan gitu ya. Jadi misalnya di sini ada pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, atau pekerjaan apa, di sini misal pekerjaan galian, batu, kalian munculkan lagi gitu ya. Di sini juga bisa terlihat hierarkinya, misalnya 1.1 artinya nanti dari poin satu desain sebenarnya terpecah menjadi 4 ya. Ada pekerjaan persiapannya, ada survei, ada perencanaan, ada dokumen perencanaan. Kemudian dari masing-masing subnya tadi, ya kemudian dipecah-pecah menjadi detail yang lebih kecil. Oke. Nah ini adalah, hasil produk, WBS-nya. Dari sini output-nya bisa 2 ya. Jadi kita bisa membuat scheduling dari item-item ini, ya. Misalnya oke berapa lama nih pekerjaan galiannya berapa lama. Nanti ending-nya adalah kita bisa buat bar chart gitu ya. Buat bar chart kemudian nanti bisa membuat kurva S. Ya mungkin kalau yang lebih mudahnya kalau di kalian di mata kuliah perencanaan pengendalian proyek ya. Jadi harusnya kalian membuat, eee, network-nya dulu ya. Kalian buat network-nya kemudian kalian, buat schedulingnya, kalau manual menggunakan, presiden diagram network gitu ya atau arrow diagram network, kemudian kalian bikin kalau manual ya perhitungan maju, perhitungan mundur, kemudian dapat kritisnya dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu nih sebenarnya kritisnya mana. Kemudian ini output-nya juga bisa digunakan sebagai, kita menentukan biayanya gitu ya, di mana biayanya ini nanti akan kita bahas, eee, terkait dengan analisis harga satuannya. Jadi supaya kita tahu, sebenarnya proyek kita itu biaya totalnya itu berapa, gitu ya. Jadi kalau kita bicara estimasi sebenarnya bisa juga nih. Jadi kalau misalnya, estimasi ada beberapa staging-nya juga. Ada fase, eee, konsep. Nah, konsep ini biasanya masih pendekatan yang umum, gitu ya. Oh, bikin jalan berapa sih per meternya? Sekian juta per meter lari misalnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tuh estimasi, oh nilainya berapa. Ketika sudah semi detail, ada item-itemnya, biasanya kalau bikin bikin panjang jalan 1 kilo, oh itu biaya desainnya tuh misalnya 10 sampai 20%. Perkerasannya, 60%, ada utilitasnya 20% misalnya seperti itu udah semi detail. Nah, kalau udah di tahap yang keluar detailnya, di mana masing-masing desain itu sudah terlihat ya, ada volume, eee, ada gambar rencana elevasi desainnya, detailnya,
konturnya gitu ya sudah muncul, sehingga kita bisa membuat suatu perhitungan yang lebih detail, gitu ya. Ya, nanti akan kita pelajari terkait dengan analisis harga satuannya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Masih lanjut? Atau nggak ada nih mahasiswanya? Belum ada, Pak. Belum ada, lanjut ya. Oke, jadi output kalian nanti di tugas besarnya kalian membuat work breakdown structure-nya. Ya, masing-masing tentu masing-masing kelompok berbeda-beda. Saya nggak tahu apakah kalian juga sudah punya pengalaman di bidang infrastruktur? Ada yang sudah? Sekalian saya tanya. Atau belum? Ada yang bekerja di Bi- bagian infrastruktur, bi- proyek jalan? Belum, Pak. Belum. Ya. Tapi kalian punya datanya? Sampai saat ini udah punya desainnya? Udah bisa ngitung kan ya? Desainnya sudah, Pak. Kemarin sama Bu Sylvie sampai perkerasan, Pak. Sampai pergerasan sudah ya? Oke oke. Dari kontur tanahnya sudah? Kontur sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi harapannya sampai situ udah. Jadi next-nya tinggal kita bicara AHS-nya aja, gitu ya. Tapi sebelum bicara AHS, kalian perlu membuat WBS-nya dulu ya, clear-kan WBS-nya seperti apa. Jangan sampai ada yang terlewat, gitu ya. Jangan sampai misalnya, oh kita ada pekerjaan galian, gitu ya, tapi nggak ada pekerjaan timbunan, itu aneh, oke. Kecuali kalian benar-benar proyek yang nggak ada galiannya sama sekali, gitu ya. Karena galian ya harus dibuang, gitu ya. Jadi yang paling aneh tuh di situ, atau mungkin kalian udah masuk, di pekerjaan galian ke Anda, itu udah kalian hitung pekerjaan timbunannya juga, buangannya, gitu ya. Karena memang hanya dibuang saja, nggak dibentuk gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan galian dan nggak ada pekerjaan buangnya itu agak aneh ya. Jadi cuman digali doang ditaruh di sebelahnya gitu. Nah, biasanya itu sangat jarang sekali. Gitu ya. Jadi di bagian, pekerjaan. Jadi harusnya kalian cek lagi terhadap, itu gitu ya. Ya sekarang kita masuk analisis harga satuan. Nanti akan, di projeknya kalau misalnya nanti saya nggak tahu apakah Bu Sylvie menyerahkan ke saya sebagai bentuk penilaiannya atau enggak. Tapi kalau misalnya masih tetap Bu Sylvie, mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana kita menghitung, nilai suatu projek menggunakan, analisis harga satuan ya, atau sering disingkat pakai AHS. Metodenya apa nih? Gitu ya. Sebenarnya ada beberapa metode melakukan, rencana anggaran biayanya gitu ya, berapa sih terhadap, nilai total suatu proyeknya, ada beberapa pendekatan lah ya. Tapi yang paling umum menggunakan analisis harga satuan. Karena apa? Karena tadi kita sudah memecah menjadi WBS, menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian yang kecil-kecil kita analisis harga satuannya, gitu ya. Masing-masing item itu pekerjaannya berapa sih, gitu ya. Misalnya pekerjaan galian tanah, pekerjaan timbunan tanah, pekerjaan perkerasan beton, pekerjaan, sesuai dengan layering tadi ya, pekerjaan perkerasan lapis pondasinya gitu ya, atau di lapangan sering disebut dengan base course-nya gitu ya. Base course, pemadatannya itu berapa sih nilai rupiahnya. Sebelum sampai ke sana mungkin kita ada beberapa, eee, teori terkait dengan itu. Jadi analisis harga satuan, adalah suatu perhitungan harga satuan upah, tenaga kerja, dan bahan. Sebenarnya 3 poin ini. Setelah pekerjaan yang secara teknis, dirinci secara detail gitu ya, berdasarkan metode kerja tadi, asumsi yang sesuai yang diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan komponen harga satuan. Harga satuan ini mungkin bisa berbeda-beda tiap kondisi proyek ya, gitu ya. Apakah proyeknya ini misalnya contoh tadi, ini proyek ini buangnya hanya 1 kilo, jadi lokasi buangannya, lokasi timbunan 1 kilo. Sementara proyek lain bisa jadi buangnya agak jauh, gitu ya. Atau bisa jadi di lokasi itu karena terkait dengan kondisi tanahnya, harus menggunakan, alat berat yang
berbeda. Nah, itu akan makanya bisa menghasilkan kondisi yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi intinya ada 2 tadi. Jadi, eee, harga satuan pekerjaan, nah kita bisa pecah dulu nih, ya. Bisa pecah menjadi namanya pertama biaya langsung, ya. Biaya langsung tadi pecah 3 tuh sebenarnya. Biaya langsung ada tenaga, bahan, sama alat, gitu ya. Kemudian kalau tidak langsung, biaya umum sama keuntungan. Nah, gitu ya. Kita mungkin fokus ke biaya langsungnya dulu. Biaya langsung nih ada 3 poin ya. Nah, jadi ada upah kerjanya, gitu ya, nanti kita jelaskan lebih detail, dihitung berdasarkan indeks, tenaga kerja dikalikan dengan standar upah minimum regional, UMR-nya nih dipakai kenapa tadi bisa berbeda, mungkin di Jakarta sama di Yogyakarta UMR-nya beda, sehingga nanti hasilnya tentu berbeda ya, harga satuannya berbeda. Kemudian tahunnya, cek juga. Ini kalau bikin, galian tanah nih misalnya 30.000, kok sekarang 45.000. Ah, ini kondisinya yang kedua nih, misalnya materialnya kira-kira gimana, jaraknya gimana, kemudian alat berat yang digunakan, gitu ya. Kemudian tahunnya bisa jadi karena misalnya seperti sekarang nih kondisinya lumayan signifikan, di mana terjadi peningkatan walaupun, eee, ini udah mulai damai ya, tapi kelihatannya di lapangan masih berpengaruh ya. Jadi misalnya kayak kenaikan harga material, kenaikan, biaya solar ya, karena alat berat umumnya menggunakan, bahan bakar solar ya. Biayanya naik, ya tentu harga pekerjaan naik. Karena apa? 3 ini, ya tenaga kerja, bahan, sama alatnya akan membentuk biaya langsungnya, gitu ya. Ya, biaya langsungnya akan saling terkoneksi nih. Jadi kalau ada, sesuatu yang berpengaruh terhadap item di dalamnya berpengaruh. Kalau upah tenaga kerja, UMR-nya tiba-tiba dinaikin, ada yang demo UMR daerah Yogyakarta misalnya naik signifikan. Nah, ini akan berpengaruh nih terhadap biayanya, gitu ya. Kemudian bahannya, gitu ya. Bahannya apa, dapatnya dari mana, ini bahannya juga sempat berpengaruh. Misalnya contoh kita di dalam proyek-proyek biasanya kita menggunakan material alam yang berasal dari misalnya dari Jawa Barat, gitu ya. Dan dari Jawa Barat, misalnya ngambilnya di daerah-daerah, Parung misalnya atau Bogor. Kalau misalnya ada kebijakan yang oke nggak boleh ngambil di situ, ya akhirnya, lokasi quarry-nya atau tempat ngambilnya itu pindah misalnya di area yang lain, yang mungkin bisa jadi lebih jauh, kondisi lingkungannya bisa berbeda, gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan, perubahan ya atau variasi terhadap si biaya, gitu ya. Mungkin ada beberapa area yang nggak terdampak, ada beberapa area yang terdampak. Jadi ya itemnya adalah, eee, harga pekerjaan pecah 2 sekali lagi, ada biaya langsung, biaya nggak langsung. Biaya langsungnya kepecah 3 gitu ya, ada tenaga kerja, bahan, sama alat. Ini 3 item ini ditambahkan bisa menjadi analisis segera harga satuan, gitu ya. Nah, kalian juga mungkin yang bagi yang belum, berkecimpung gitu ya, memang agak agak berbeda nih dunianya, misalnya saya cuman desainer, Pak. Nah, mungkin belum mengetahui banget seluk-beluknya. Ini sebenarnya kalian juga bisa mengacu ya dari Permen PUPR gitu ya. Jadi item-itemnya Anda bisa cek di sana gitu ya. Jadi kalau mengacu di sini gitu ya, ini sebenarnya skemanya agak berbeda tapi lebih ke ada tambahannya saja. Secara umum tadi masih sama, jadi kalau satu pekerjaan, itu kita bisa pecah 2 nih. Ini mungkin kalau mudah-mudahan terlihat nih ya. Nah, ini jadi ada yang kaitannya dengan pekerjaan langsung. Nah, ini ya, ini yang biru ini gitu. Nah, ini kaitannya dengan biaya umum, keuntungan gitu ya, overhead gitu, biaya biaya-biaya kalau misalnya, biaya kantor, biaya listrik masuknya di sini nih. Nah, biasanya umumnya 10 sampai 15% gitu, jadi terhadap suatu item pekerjaan. Terhadap proyek 10 sampai 15%. Nah, kemudian dipecah di masing-masing di pekerjaannya sehingga masing pekerjaannya biasanya udah langsung dimasukkan di dalam sini gitu. Nanti pada saat menghitung harga satuan pekerjaan ditambahkan dengan biaya tidak langsungnya biasanya dikalikan 10%. Oke, biaya langsung tadi, ada 3 tadi, kemudian yang membedakan kalau di 2026 ini ada yang namanya SMKK. Jadi biaya pokok penerapan SMKK. Jadi bagaimana, safety-nya mulai ada di sini ya.
Zaman dulu mungkin fokusnya di sini, gitu ya. Nah, saat ini kalau di 2026 mungkin ada tambahan ini, karena mungkin melihat dari trennya. Kita sempat mengalami di mana proyek-proyek itu banyak terjadi kondisi kecelakaan gitu ya, misal girder jatuh gitu ya. Beberapa tahun sebelumnya sempat agak rame dan beberapa kejadian itu sering ya. Atau juga timbunan gagal, longsor gitu ya. Jadi perlu adanya SMKK ya. SMKK ini kalau di dalam item sini sebenarnya ini di luarnya ya. Jadi kalau nanti sudah menghitung yang item biru ini ya, biaya langsungnya sudah ketemu, biaya tidak langsung, kemudian dikalikan dengan nanti volume pekerjaannya ya. Misalnya, eee kita menentukan 1 meter kubik galian tanah, kemudian nanti dikalikan volumenya, volume 1.000 ya, 1.000 dikalikan dengan harga satuan. Ini disebut dengan total harga pekerjaan, gitu ya. Yaitu adalah analisa harga pekerjaan dikalikan dengan volumenya. Volumenya nanti bagaimana menghitungnya. Dari sini baru ditambahkan SMKK. Jadi SMKK nggak masuk di dalam biaya langsung atau biaya tidak langsung. Tapi di luarnya, sudah dapat dulu, baru masuk ke tambahan biaya SMKK. Baru ini menjadi, biaya pekerjaannya, biaya total pekerjaannya, kemudian baru ditambahkan dengan pajaknya gitu, ditambahkan PPN 11% gitu, baru jadi, total proyeknya, gitu ya. Oke, nah SMKK sebenarnya kena pajak juga gitu. Nah jadi SMKK tuh apa saja? Nah ini sebenarnya kalau di lampirannya mungkin nanti kalian bisa download atau nanti saya sampaikan ya, eee, di ruang kelas gitu ya. Jadi kalian bisa sambil lihat, baiknya sih ditambahkan gitu ya, karena kalau kalian saat ini mengikuti proyek-proyek pemerintah ini sudah diwajibkan ya. Sebenarnya sudah ada ya guidance-nya. Jadi proyek dengan, nilai tertentu itu wajib SMKK, proyek yang di bawah nilai tertentu itu kurang. Itu kalau misalnya bangunan 1 lantai, 2 lantai itu masih, belum, tapi kalau udah, 3 lantai, 8 lantai ke atas, SMKK-nya sudah harus digalakkan. Apa saja sih di dalamnya, ada penyiapan dokumen, sosialisasi, APD, asuransi. Jadi harapannya adalah ketika ini dilakukan gitu ya, eee, ini bisa menjamin bahwa proyeknya bisa selesai dengan aman, gitu ya. Karena yang selama ini dikeluhkan adalah, misalnya contoh ya, tidak ada perencanaan detail, konsultasi dulu dengan ahli ya, jadi beberapa kondisi. Sementara konsultasi dengan ahli misalnya contoh ya, nomor 8 ya, poin nomor 8. Sementara konsultasi ahli kan ada biayanya ya. Jadi kontraktor baiknya memasukkan itu di dalam pekerjaan gitu. Jadi kalau kenapa-kenapa sudah ada tanggung jawabnya gitu ya. Sudah agak lebih yakin dengan metode kerja yang akan dimajukan kira-kira gitu ya. Kemudian ada alat-alatnya juga dibeli gitu ya, ada asuransinya juga gitu ya. Jadi harusnya item ini biayanya masuk. Karena selama ini dari beberapa proyek-proyek yang sudah ada beberapa kondisi di mana kecelakaan terjadi, ya ini nggak ada ininya gitu ya. Sementara kontraktor tentu nggak mau ya, eee, mengeluarkan uang sendiri gitu ya, untuk melakukan ini gitu. Sementara tadi kan overhead-nya biasanya 10%, keuntungannya itu 10%. Jadi kalau dikurangin ini lagi jangan-jangan makin sedikit lagi gitu ya. Jadi cash flow-nya nggak masuk. Jadi kalau di peraturan sekarang untuk proyek-proyek yang, eee, cukup besar, beresiko, nah ini harus ada biaya SMKK-nya. Oke, kemudian tadi juga kalau di dalam analisis harga satuan ada yang disebut dengan harganya, ada yang disebut dengan koefisiennya. Jadi nanti tinggal dikali gitu ya. Jadi misalnya, pekerjaan galian tanah harganya 1.000 nanti di bawahnya dikali dulu dengan koefisien tertentu gitu ya. Nah, koefisien biaya langsung, ya ada 3 tadi kan, karena, biaya langsung ada 3 kita pecah ya, ada tenaga, bahan, sama peralatan. Nah, masing-masing memiliki koefisien tersendiri yang dipengaruhi oleh, nah ini kalian bisa lihat juga di, permen PUPR-nya gitu ya, bahwa ini dipengaruhi misalnya contoh ya, tenaga kerja konstruksi, dipengaruhi oleh tingkat keahlian, kemampuannya gitu ya, kemampuan orangnya gimana.
gitu ya. Karena hubungannya sama tadi, biaya dari, masing-masing daerah tentu berbeda, ya. Kemampuannya juga misalnya apakah kepala tukang nilainya berbeda dengan tukang saja, ada mandor gitu. Kemudian ada beberapa tukang-tukang khusus, tukang cat, itu ya, tukang kayu, gitu ya, tukang beton memiliki keahlian yang berbeda-beda. Kalau di bangunan ya aluminium yang agak lebih menghasilkan kerapian tentu nilainya agak lebih tinggi atau keramik gitu ya. Ya intinya ada nilai koefisien tenaga kerjanya gitu ya. Kemudian hubungannya nanti dengan produktivitas. Ini secara garis besar dulu, untuk bahan dipengaruhi spesifikasi tekniknya, kehilangan bahan, konversi, kuantitas, berat volume, dan lain-lain. Kemudian peralatan, kapasitas alat, faktor alat, siklusnya, kondisi lapangan, kondisi alat gitu ya. Jadi ada faktor koefisiennya dulu ya, sebelum kita melakukan perhitungan dengan dikalikan dengan harganya. Oke, kalau di, eee, panduan, permen PUPR itu ada yang disebut kalau kalian lihat tuh ada yang normatif, ada informatif sebenarnya, ya. Jadi kalau normatif itu, sudah ditetapkan oleh regulasi. Kalau informatif tuh bisa beda-beda ya, tergantung kondisi, ya kondisi alatnya yang digunakan gitu ya, tergantung dengan daerahnya gitu ya, kondisi materialnya dan lain-lain. Jadi ada 2 ya. Kalau normatif ikut, kalau informatif hanya sebagai guidance saja, masih bisa berbeda-beda. Oke, mungkin kita akan coba detailkan di, masing-masing komponennya juga, tenaga kerja, bahan, sama peralatan. Oke, yang pertama tenaga kerjanya. Tenaga kerja, harga satuannya nanti dikalikan dengan harganya. Harganya gimana? Harganya tentu yang tadi seperti saya sampaikan, ditetapkan oleh upah minimum provinsi. Ini bisa berbeda-beda jadi hasilnya. Itu atau BPS atau survei bisa juga, "Oh, ini kalau di sini biasanya berapa?" Terkadang UMR-nya nggak relate sama kondisi lapangannya. Jadi ada beberapa kondisi yang harus cek gitu ya, cek kondisi lapangannya, itu ya. Nah, ini ada beberapa, tenaga-tenaga yang bisa berbeda-beda. Nah, nanti upahnya dibagi sesuai dengan jumlah hari sama jam kerjanya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya contoh kita punya AHSP tenaga kerja ya, tenaga, nanti di sini misalnya harga satuannya berapa, ini disesuaikan dengan UMP-nya nih ya. Upah minimumnya Jakarta bisa beda gitu ya. Oke jadi, satuannya biasanya bisa di dalam, hari gitu ya, atau jam gitu nanti disesuaikan saja gitu. Kalau jam nanti dikalikan 7 lagi kalau kalau per hari gitu ya. Ini bisa orang hari, bisa orang jam gitu ya. Jadi, bisa tergantung gitu ya. Kemudian, ini ada koefisien, yang namanya koefisien ini kuantitasnya di sini, jadi nanti tinggal dikalikan. Jadi ini adalah, besaran ini adalah waktu yang diperlukan si tenaga kerja untuk menyelesaikan satu satuan kuantitas, gitu ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Biasanya dapatnya dari, eee, keterampilannya gimana gitu ya. Nah, sederhananya ini bisa kalian biasanya sering tuh kalau nanti skripsi itu, menentukan produktivitas tenaga kerja, gimana caranya. Misalnya ada beberapa pengalaman sebelumnya, ini ngecor beton, ngecor jalan sepanjang sekian, berapa meter persegi, itu bisa selesai dalam berapa hari. Nah, tukangnya berapa tinggal dibagi. Jadi intinya ini adalah melakukan misalnya 1 meter persegi pengecoran. Nah, itu tenaganya berapa sih? Nah, tinggal dibagi saja, nanti kemudian dikalikan dengan si ini nih, upahnya, upah harga satuan. Nah, biasanya sih sebenarnya kalau di infra, apalagi khususnya yang menggunakan peralatan berat, sebenarnya, tenaganya di sini masih agak minim ya, lebih ke bantu-bantu. Misalnya kalau aspal ya bantu meratakan gitu ya, atau misalnya, pelapisan perkerasan tadi, agregat-agregat, perapihan-perapihan kalau misalnya ada yang masih, kurang rata sedikit gitu ya, atau yang keluar jalur, tetap ada orang yang membantu lah. Atau juga misalnya ada yang membantu terkait dengan, eee, apa namanya, pengaturan alat
gitu ya, pencatatan dan lain-lain. Jadi emang lebih ke minim gitu ya, tapi harus tetap ada, karena pasti ada gitu ya. Misalnya pekerjaan galian tanah, timbunan ya mungkin nggak terlalu banyak nih tenaga kerjanya, tapi harus tetap ada. Misal menjaga juga, menjaga lalu lintas si alatnya gitu, jangan sampai alatnya tertabrak. Oke itu yang tenaga kerja, nanti bisa didapatkan ini upah masing-masing tadi, dari minimum provinsi kemudian dikalikan dengan, si koefisiennya, oke. Kemudian yang bahan. Nah, bahan ini dihitung berdasarkan harga pasar bahan persatuan yang udah baku, misalnya ya galian tanah misalnya meter kubik, eee, agregat di meter kubik juga gitu ya. Jadi hubungannya kalau misalnya dia tuh bisa diukur kecuali yang tipis ya, misalnya kayak aspal, aspal tipis misalnya 4 senti, 5 senti, nah itu mungkin bisa di dalam satuan meter persegi. Atau mungkin kalau di bangunan gedung itu, pekerjaan pengecatan, ya pengecatan kan tipis ya, plester aci yang biasanya makanya dalam, meter persegi. Tapi kalau misalnya ketipisan itu nggak signifikan, itu biasanya dalam kubik gitu ya. Jadi, misalnya keramik, keramik kan tipis ya, jadi meter persegi pekerjaan keramik, bukan meter kubik pekerjaan keramik. Nah, tapi kalau misalnya pekerjaan galian tanah kita bisa dalam meter kubik saja, itu ya. Nah, analisis harga satuan dasar bahan memerlukan data-data, berapa sih harga bahan bakunya, misal kita agregat berapa sih waktu di quarry-nya gitu ya, atau di area boro areanya, misal kalau tadi kita galian tanah tuh di situ berapa biayanya gitu ya. Kondisi belum ada di site kita, ya misalnya kita ngambil agregat tadi dari Bogor atau dari Serang, proyek kita di Jakarta nih, itu harga di sana itu berapa tuh, harga bahan bakunya. Kemudian, nanti ada transportnya gitu ya, karena kan bahan itu harus masuk sampai ke kita, gitu ya. Bahkan beberapa harus ada yang impor, impor baru sampai pelabuhan, pelabuhan nanti perlu ada lagi. Jadi biaya transportasinya perlu dihitung, ya. Proyek-proyek IKN, jadi dari Bogor dulu, terus naik kapal sampai ke pelabuhannya, pelabuhannya baru sampai di, lokasi site. Jadi ada biaya transportasinya. Jadi itu perlu dihitung di dalam komponen bahannya, gitu ya. Kemudian bahan ini, eee, ada 3 kalau kita lihat dalam, permen PUPR tadi ada yang disebut dengan bahan bakunya, gitu ya, belum diolah lah ya. Ada bahan jadi, gitu ya. Bahan jadi ini diperhitungkan diterima di base camp, gitu ya. Ini setelah memperhitungkan ongkos bongkar muat, gitu ya. Misalnya batu bata juga, gitu ya. Kalau batu kali mungkin masih bahan baku nih, batu kali, gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ada jadi bahan jadi, ya misalnya jadi semen, gitu ya, jadi udah hampir setengah jadi lah. Kemudian ada juga bahan olahan, misalnya kayak kita ngecor, beton, kita udah terimanya betonnya gitu ya. Jadi betonnya dibawa oleh si truk mixer sampai di area lokasi kita. Nah, truk mixer ini sebenarnya ngambil dari batching plant. Nah, batching plant kan bahan baku tadi diolah dulu ya. Nah, jadi kenapa di sini diolah dulu kemudian jadi bahan jadi gitu ya. Jadi sampai di proyek kita. Jadi hitungannya ada faktor pengolahan di situ. Atau misalnya semen juga sorry, aspal itu ada agregatnya juga, ada aspalnya dicampur dulu gitu ya, baru sampai ke kita gitu, baru sampai ke lokasi site kita baru kita dihampar, digiling dan segala macam gitu ya. Jadi seperti tadi, secara diagramnya konsepnya adalah harga bahan di quarry-nya, di penambangan, di pabrik atau di start awal kondisinya, ini berapa, kemudian ditambah dengan jarak-jaraknya, gitu ya, biaya transportasinya. Nah, transportasinya nih sebenarnya kita bisa hitung-hitung juga nih, ada kapasitas produksinya, misalnya beton ya, berapa sih, pengadukannya gitu kalau kita bicara detail ya, atau waktu siklus produksinya berapa, nanti ada truk mixer-nya yang harus, berapa gitu. Jadi pasti ada faktor produktivitas juga di sini. Jadi ada harga satuan pokoknya di quarry-nya, ada biaya mobilisasi, sini sewa alatnya dan lain-lain, baru sampai di lokasi proyek, baru menjadi harga satuan dasar kita. Oke, ini yang kedua. Kemudian harga satuan,
bahan ini, nah ini misalnya sebagai contohnya nih, ini harga satuannya tadi tuh, semen berapa harganya, dalam satuan misalnya apa, kilo gitu ya. Misalnya kita satu sak semen ya, semennya dibagi, satu sak yang isi berapa, isi 40, isi 50, dibagi nilainya kita masukkan sebagai harga satuan. Kalau misalnya kita mau survei gitu ya, atau misalnya pasir berapa gitu ya, masing-masing bahannya kita kita cek gitu ya. Atau juga misalnya harga satuan tadi ditambah dengan biaya transportasinya, misalnya galian tanah mungkin nggak ada harganya gitu ya. Tanahnya kan tanah yang diperoleh kita sendiri, tapi kan ada harga bagaimana melakukan pengangkutannya nih sampai dengan lokasi yang kita tuju. Nah, biaya itu bisa masuk di dalam harga satuannya, oke. Kemudian yang perlu dicermati ada kuantitasnya. Nah, kuantitasnya juga perlu cermati nih, maksudnya di sini ada posisi waste-nya gitu ya. Kalau misalnya kita pecah material-material dalam kondisi tertentu, waste-nya berapa nih, gitu ya. Beton, misalnya kita ingin mengecor, membuat analisis harga satuan 1 meter kubik beton. Tentu kita menghitungnya di sini nggak 1 kubik murni ya, harus ada waste-nya di sini. Misalnya pengecorannya, kita melakukan pengecoran truk mixernya kan ada kapasitasnya, apakah menggunakan yang 7 kubik gitu, apa yang kecil 5 kubik, ada kapasitasnya. Misalnya kita ngecor 5 kubik nih di lapangan, misalnya 6 deh, 6 kubik. Tapi kita kan perlu tetap mesennya 7 kubik, gitu ya. Atau misalnya besi juga sama gitu ya, mesennya dalam bentuk batang. Jadi artinya pasti ada waste-nya, gitu ya. Harus ada sisa-sisanya gitu ya. Kita mesen aspal juga pasti ada waste-nya di situ ya. Ini sesuai kondisi nih. Nah, bahkan masing-masing koefisiennya ini bisa berbeda-beda. Ini sebenarnya bisa membuat misalnya katakanlah kalian tender nih, bisa yang membuat perbedaan di sini. Ada beberapa yang waste-nya mungkin kecil, kontraktornya agak lebih rapi, tukang-tukangnya ketil misalnya gitu ya, jadi nggak terlalu banyak waste-nya yang kebuang gitu ya. Proses hitungnya bener gitu ya, nggak terlalu asal gitu ya. Jadi bisa terkontrol sehingga nanti kan ketika melakukan perhitungan waste-nya juga bisa gitu ya. Kemudian selain itu, waste-nya ada juga terkait dengan kondisi lingkungannya, kondisi tanahnya. Apakah misalnya tanah awalnya dari tanah asli, ya, apakah sudah dalam bentuk tanah lepas, ya ini koefisiennya bisa berbeda-beda, gitu ya. Atau kondisi padatnya, gitu. Jadi kita ingin timbun biasa apa timbun padat, ya. Misalnya kita punya 1.000 kubik ya, ketika kita pindahkan ini dalam kondisi lepas ya, kita hauling, kita bawa pakai truk untuk, menimbun jalan yang 1.000 kubik juga dengan volume yang sama pasti kurang. Karena apa? Karena dipadatkan ini ada koefisiennya 0,0, karena apa? Karena ketika dipadatkan tentu dia akan menyusut ya. Nah, jadi volumenya kurang. Jadi kalau misalnya ingin memadatkan 1.000 kubik misalnya gitu ya, ya tentu yang harus disiapkan 1.000 lebih. Nah, ini ada beberapa koefisien yang disesuaikan. Nah, apakah yang 1.000 kubik itu ambilnya dari mana nih? Apakah ngambil dari timbunan juga? Apakah ngambil dari yang asli? Itu makanya bisa berbeda-beda. Jadi ada beberapa koefisien yang perlu dikalikan lagi untuk mendapatkan kondisi nilainya, gitu ya. Kemudian ada juga faktor kehilangan, gitu ya. Misalnya, dalam bentuk curah, gitu, semen pasir agregat. Kita bawa batu gitu ya, di dump truck gitu, dari Bogor sampai sini, pasti ada yang berceceran gitu ya. Apalagi kalau kondisi proyek kita misalnya agak pedalaman, agak curam. Wah, itu banyak tuh yang tumpah-tumpah gitu ya. Jadi ada faktor-faktor kehilangannya lah, berapa persen. Bisa diestimasi gitu ya, atau menggunakan tabel-tabel yang ada di Permen PUPR kalau untuk perencanaan ya. Karena secara, eee pasti itu akan ada perubahan-perubahan lah ya. Jadi nggak mungkin kita bawa nih 7 kubik, ya 7 kubik menggunakan truk misalnya gitu ya. Sampai di sana pasti agak penyusutan gitu ya. Tanahnya ada yang jatuh-jatuh, apalagi kalau tanahnya munjung gitu ya. Nggak ditutup terpal, hujan gitu ya, berceceran, jatuh lagi lokasi. Jadi
Jadi ada beberapa faktor. Jadi ketika kita ingin menimbun 1.000 kubik, jangan-jangan kita perlu nggak mungkin kita perlunya juga 1.000, pasti 1.000 lebih. Ya, ada faktor tadi ya, swelling faktor, tanahnya harus dikalikan dengan faktor tertentu, kemudian ada juga faktor pada saat dibawanya juga ada faktor kehilangan materialnya, oke. Itu untuk si koefisien yang tadi nih. Nah, gitu ya, koefisien dari si bahannya. Jadi bahan itu ingat harganya ini adalah harga di, eee, tadi quarry, di pabrik atau apapun ya, di kondisi asal ditambah dengan biaya transportasi, kemudian koefisiennya juga ada beberapa faktor-faktor ya, yang terkait dengan beberapa yang digunakannya juga, ada faktor waste-nya juga. Ya, beton berapa persen, 5% misalnya gitu ya. Kita hitung nih, jadi kalau kita mau ngecor 1.000 kubik, mungkin ditambahkan kira-kira tambahan 5% ya, terkait dengan tadi, ada material-material yang terbuang. Oke, itu untuk bahan. Kemudian yang ketiga, terakhir ini ada, eee, peralatan. Nah, peralatan yang agak kompleks ya, sebenarnya ini, kalian bisa mereview lagi ya, mata kuliah, eee Eee, peralatan kalau nggak salah namanya ya, alat berat ya, saya nggak tahu sekarang namanya apa ya. Jadi kalau kita menghitung komponen, biaya peralatan, itu ada komponen yang perlu dianalisis ya. Jadi ada, biaya pastinya, kemudian ada biaya operasi gitu ya. Jadi biaya pasti itu biaya pokoknya itu. Jadi biaya pasti itu waktu beli alatnya misalnya gitu ya, ada nilai sisanya nanti di sekian tahun kan alat itu udah nggak bisa lagi digunakan, nilai sisanya berapa, gitu ya. Kemudian ada misalnya kalau alat itu diberi dengan angsuran gitu ya, atau pengembalian modalnya dan lain-lain gitu ya, biaya asuransi, jumlah jam kerja dalam 1 tahun gitu ya, dia bisa bekerja berapa lama. Itu item-item atau komponen dari biaya pastinya. Nah, ini yang lebih besar adalah biaya operasionalnya, terkait dengan, harga bahan bakarnya gitu ya. Pelumasnya, perawatannya, walaupun kadang-kadang di lapangannya ini nih sampai rusak dulu baru dirawat, tapi secara teorinya harusnya dilakukan perawatan secara berkala, ada biaya perbaikannya gitu ya. Kemudian ada upah si operator yang, eee, mengemudikannya ya atau mengoperasionalkannya, ada pembantu operatornya juga gitu ya untuk meng-guidance. Nah, misalnya, untuk menjaga keamanannya ya, terkadang kan dia juga harus, dijaga gitu. Jadi ada pembantu operatornya, terutama khususnya untuk area-area ekstrim, kemudian kalau misalnya dibutuhkan itu area-area lembur, malam, kondisinya jadi pembantu operator sangat penting atau di kondisi-kondisi di mana, eee, padat ya, lingkungannya itu padat, kita melakukan pekerjaan aspal pada saat lalu lintasnya padat, ya harus ditutup, operatornya dijagain jangan sampai alat beratnya mengganggu lalu lintas gitu ya. Kemudian juga ada juga sewa tempatnya, di mana dia ditempatkan, selama itu kalau misalnya kondisi, syukur-syukur lebih seneng itu proyeknya ada terus. Jadi dia alat itu, bekerja di satu proyek, belum belum, sudah selesai proyek itu, langsung dapat proyek lagi. Jadi, si alat beratnya dari proyek satu ke proyek lain ya langsung di-move-nya ke proyek yang lainnya, demikian seterusnya. Tapi kalau misalnya dia sempat ada jeda dulu, ya berhenti dulu nih alat berat walaupun itu sangat apa namanya, tidak disukai ya oleh pemilik alat berat ya. Jadi sempat parkir dulu ya, sempat tidak bekerja ya. Tentu ini perlu ada areanya dulu ya. Area area tempat dia, ditaruhnya gitu ya. Nah itu apakah itu biaya sewa atau lahan sendiri. Nah ini masuk dari, biaya pasti sama biaya operasi. Jadi ini perlu dihitung supaya bisa dapat nih, struktur biayanya. Nah, biaya operasi alat berat, di Permen PUPR juga ada, tapi, lebih detail, ada beberapa di handbook yang dikeluarkan ya, di alat berat ya, di Kompas, Udil, dan lain nih. Jadi sini dia ada nih, eee bagaimana menghitung waktu siklusnya, berapa produktivitasnya gitu ya, berapa ukuran-ukurannya gitu ya. Jadi nanti bisa didapatkan. Nah ini
Nah, nanti mungkin bisa disampaikan, nanti saya berikan linknya lah ya. Untuk peralatan yang dimaksud di dalam pekerjaan itu adalah peralatan lebih ke peralatan mekanis dan juga peralatan yang semi mekanis ya. Jadi nanti, bisa dihitung. Sebenarnya tadi tuh kita ingin menghitung sewa alat itu per jamnya atau per harinya itu berapa, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita di proyek kita tuh ibaratnya kayak meminjam alat berat gitu ya, menyewa alat berat selama beberapa hari. Nah itu ya, biayanya tuh sebenarnya menghitungnya ke arah yang tadi tuh, gitu ya. Nah yang boleh dihitung yang ini nih, sementara kalau peralatan-peralatan yang kecil, nah ini baiknya nggak dihitung di dalam analisis harga satuan, analisis biayanya itu nggak masuk. Karena apa, ini ada alat-alat bantu yang biasanya wajib disediakan oleh si kontraktor, ya. Misalnya ini yang buat dorong-dorong nih, bawa material-material yang ringan yang mungkin bisa dibawa orang ya, pacul gitu ya, atau misalnya garpu gitu ya. Nah ini misalnya untuk, membersihkan sampah-sampah, misalnya ada beberapa sampah pohon untuk supaya area kerja kita tetap bersih ya, pada saat pemadatan gitu ya, misalnya ada daun-daun kering atau apa, atau misalnya, di sini materialnya agak kurang sedikit, kita bisa menggunakan alat-alat ini. Tapi alat-alat ini jangan dimasukkan di dalam analisis harga satuan, nggak boleh. Kalau di dalam, Permen PUPR karena ini memang wajib disediakan oleh penyedia, jadi nggak boleh ditulis itu. Dalam pekerjaan galian tanah, memasukkan harga nih, harga pacul berapa dimasukin, nah itu nggak boleh. Kemudian ada juga alat-alat yang sebenarnya nempel di tenaganya gitu ya, di tukang ya. Ya, ini, skop kecil gitu ya, palu, meteran, ini nggak boleh nih. Jadi kalau biayanya ada analisis harga satuan, pakai alat meteran, beli meteran, nah ini nggak boleh dimasukkan. Karena ya tukang ya harus punya alat-alat ini ya, harus modal sendiri, jadi nggak boleh dimasukkan. Ini juga nggak boleh dimasukkan, karena ini kewajiban si kontraktor ya, kalau gitu. Kontraktor ya harus harus, sedia ini gitu ya, karena ini bisa digunakan di proyek-proyek setelahnya juga gitu ya. Kalau alat-alat kecil nempel ke tukang ya harus dia dia punya, kalau nggak punya ini sebenarnya belum bisa disebut sebagai tukang, oke. Jadi ini komponen peralatan ya tadi, harga satuan tadi kalau kita nyewa misalnya kita hitung-hitung ini wheel loader, dump truck nih sewa per jamnya tuh senilai sekian. Kalian bisa hitung, coba hitung menggunakan panduan PUPR atau kalian juga mungkin di prakteknya kalian bisa mencari penawaran, sekarang beberapa udah banyak vendor ya. Jadi ada vendor dump truck berapa sewa per jamnya, kalian juga bisa lihat cek di internet ataupun kalau kalian punya, apa namanya, link-link dari beberapa vendor ya, ini bisa kalian bandingkan ya, eee, bisa bisa dicek tuh. Nah, gitu ya, kira-kira harganya berapa, ya mudahnya gitu, kalian cari vendor, berapa sih kalau sewa dump truck ukuran sekian gitu ya, per jamnya kira-kira berapa, kalian bandingkan dengan hasil PUPR, gitu ya. Kemudian yang penting juga di sini adalah si koefisiennya, ya, koefisiennya bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya ini adalah sebenarnya lebih kepada produktivitasnya. Jadi ini adalah produktivitas sebenarnya. Per jam ini si dump truck itu bisa misalnya ini pekerjaan lapis pondasi ya, menggelar gitu ya, lapis pondasi berapa meter persegi. Itu si wheel loader, itu produktivitasnya berapa atas pekerjaan tersebut gitu ya. Ya misalnya rollernya itu berapa, sehingga kalau dengan item kerjaan satu meter persegi misalnya, dia tuh sebenarnya perlu sekian jam. Jadi kalau misalnya nanti 1.000 tinggal dikalikan saja. Jadi sebenarnya durasinya ini bisa bisa dilihat di sini, dicek gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang tadi, menghitung biaya-biaya tadi, ya ada biaya ada ini data-datanya nih, mereknya pakai apa nih, Komatsu, tipe berapa gitu. Nah, nanti ada nih, apa namanya, biaya bahan bakarnya kira-kira berapa. Ini bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di Permen PUPR ya. Misalnya ini harganya sekian miliar, itu atau berapa ratus juta, gitu ya. Nanti pengembalian modalnya, nanti bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di sini gitu ya. Misalnya tadi C, harga pokok perolehan berapa nih belinya, gitu ya. Harga sisa sama dengan berapa, nanti dikalikan 10.
25%. Nanti atas biaya ini kita bisa menghitung D, E, F, dan seterusnya, gitu ya. Jadi tinggal dirunut saja. Kemudian, W misalnya nih, jam operasi per tahun tuh bisa beroperasional berapa sih, gitu ya. Nah, ini bisa dapat, kemudian ditambah dengan biaya operasional, pemeliharaan, bahan bakaran itu ada rumus-rumusnya, jadi kalian tinggal hitung. Misal kalau di sini kalian bisa melakukan pendekatan ya, 10 sampai 12%. Bisa ngambil 10, ya 11, ya 12, jadi nggak lewat dari range ini, gitu ya. Tapi ingat kalau semakin Anda tinggi, maka nanti biaya semakin besar. Kalau semakin rendah, ini nanti biayanya makan murah. Bisa jadi Anda akan kepilih gitu ya kalau kalian sebagai kontraktor ikut tender. Tapi cek juga bagaimana kondisi alat Anda dan lain-lain gitu ya. Apakah Anda di posisi mana? Kalau di lebih rendah dari itu harusnya sesuai dengan teorinya Anda akan mengalami kerugian. Tapi kalau ketinggian kalian untung tapi belum tentu kalian kepilih, kira-kira gitu ya. Jadi ada langkah-langkah menghitung biaya operasi sama menghitung biaya pastinya gitu ya. Kalau sudah ada nanti bisa didapatkan, nilai-nilai seperti berikut. Kalau di permen PUPR sudah ada guidance-nya, tapi lebih kepada, informatif ya. Jadi masing-masing ininya tentu bisa berbeda-beda. Kalian bisa cek juga harga alatnya bisa berbeda-beda. Harga alat apakah harga baru, harga harga second, harga bekas bisa berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian yang koefisiennya itu adalah produktivitas, gitu ya. Produktivitas, ya ini masing-masing alat sebenarnya memiliki kondisi yang berbeda-beda ngitungnya ya. Ya di panduan panduan masing-masing alat sebenarnya ada sih Komatsu bisa berapa kubik per jam gitu ya, itu kalian bisa cek-cek lagi lah atau kalian juga bisa menghitung sesuai dengan yang ada gitu ya. Karena misalnya alatnya tadi ada faktor misalnya contoh loader ya, jadi yang depannya ada semacam, pengangkutannya gitu. Jadi hubungannya dengan berapa sih ukuran bucket-nya gitu ya. Ya berapakah nanti faktor efisiensi alatnya nanti ada ya, waktu siklus dan lain-lain. Ini sebenarnya mata kuliah yang sebelumnya ya. Jadi produktivitas alat berat. Tapi intinya adalah kapasitas produksi itu, teoritis nanti akan dikalikan dengan faktor koreksi. Gitu ya. Jadi ada nih, keterangan tadi, misalnya sebagai contoh, data-data umum proyeknya, kemudian dikalikan dengan, faktor-faktor tadi, kapasitas bucket-nya berapa, gitu ya. Karena bucket-nya bisa bisa ini nih, misalnya bisa penuh ya, bisa kecil, tergantung dari ukuran bucket yang digunakan, ekskavatornya juga. Tipe ini ukuran bucket-nya berbeda. Kemudian ada dump truck, ada yang 10 ton, ada yang 20 ton, ukurannya bisa berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah nanti kalau misalnya kalian sudah bisa menghitung produktivitasnya, kalian perlu mengalihkannya dengan faktor koreksi, ya. Faktor koreksi apa aja? Ada 3 guidance biasanya, ada kondisi alat beratnya, bisa keterampilannya, bisa efisiensinya, gitu ya. Karena alat berat ini tentu apa namanya, eee, operasionalkan oleh orang ya tetap ya. Jadi ada 2 faktor, ada alatnya sendiri, kondisinya gimana, ya ini yang bisa menjadi guidance ya. Jadi ada dikalikan lagi, misalnya produktivitas ekskavatornya 100 kubik per jam misalkan, katakanlah gitu ya. Kemudian tapi kondisi alatnya ini mungkin agak buruk gitu ya, atau misalnya pemeliharaan mesinnya ini ganti olinya jarang nih, nanti dikalikan lagi nih dengan 0,5. Jadi secara teoritis 100 kubik dikalikan dengan 0,5, mungkin hampir setengahnya gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Ini ada kondisi alatnya sama pemeliharaan mesinnya ini bisa jadi satu guidance lah. Kemudian keterampilan operatornya, ya, alatnya udah bagus, mesinnya udah bagus, tapi ternyata operatornya mungkin baru. Ini juga bisa menghasilkan faktor efisiensi yang berbeda ya. Alatnya mungkin udah lama ya, jarang rawat, tapi operatornya udah senior banget, nah mungkin bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian efisiensi kerja operatornya juga ada, apakah dia datangnya on time, apakah datangnya terlambat, jadi ada seringnya telat ya. Ya jadi banyak, apa namanya, gangguan-gangguannya gitu ya. Ada beberapa contoh misalnya dia tuh suka banget misalnya operator sambil nunggu
si truknya datang, truknya kan bawa, dia angkut, dump truck ke sana, dump truck-nya balik, dia belum ada, misalnya gitu. Ada juga begitu-begitu ya. Ada yang dia suka ke bawah-bawah dulu, keluar, ada yang sukanya di dalam, jadi macam-macam. Jadi ada yang disebut dengan faktor koreksi. Jadi ini adalah satu, eee, apa namanya, koefisien yang perlu kalian lakukan gitu ya, kalikan supaya bisa mendapatkan nilai tadi gitu ya. Berapa sih nilai produktivitas dari suatu alat berat. Oke, kalau 3 item tadi sudah ada tenaga kerja sudah, ada bahannya sudah, ada peralatannya, alat berat yang digunakan itu sudah, ya alat beratnya mekanis sama semi mekanis ya, ingat ya yang kecil-kecil nggak usah, baru kemudian ditambahkan dengan biaya tidak langsung tadi, yang besarnya 10 sampai 15%. Sebenarnya itu untuk apa sih? Jadi biaya umum itu ya tentu buat biaya kantor pusat gitu ya, lain-lain lah, di bawah sini ada pengujian mutunya juga, akuntansi, auditing kan harus dihitung-hitung ya. Ya intinya, ada berbagai macam kegiatan ini sudah termasuk di dalam sini gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada yang ngeklaim, "Aduh saya wah pegawainya harus dimasukin lagi." Enggak, jadi sebenarnya sudah masuk di dalam biaya 10% tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah contoh analisa harga satuan, tadi ada tenaga, sudah ada ya, bahan sudah dapat, peralatan sudah dapat, nanti hasilnya kita jumlahkan, gitu ya. Jadi tenaga kerja koefisiennya tadi dapat, harga satuan tadi dari upah minimum regional, dibagi dengan jumlah jam kerjanya, gitu ya, per hari atau per jam. Kemudian tinggal dikalikan nih 0,004 dikalikan 27.000 dapat suatu nilai, gitu ya. Mandor juga dapat nilai. Dari sini dikalikan nih, dikalikan saja, dapat nilai ini dijumlahkan. Ini namanya jumlah, harga tenaga. Jadi harga satuan tenaga. Harga satuan bahan juga sama. Tadi ada, faktor kuantitinya, agregatnya gimana, waste-nya gimana, eee, kondisi, apa namanya, apakah ada tanahnya gitu ya, atau agregatnya karena ini mau ditimbun jadi harus lebih banyak gitu ya. Contoh misalnya kita ingin melakukan pemadatan, 1 meter kubik ya tentu jangan 1 meter kubik, agak dilebihin gitu ya. Nah dilebihinnya ini tentu berdasarkan hasil, Anda lah ya, perhitungan Anda. Dikalikan dengan biaya agregatnya, biaya harga di quarry-nya berapa, lalu ditambah biaya transportasi, atau misalnya ada lokasi quarry yang dekat ini harganya berapa, dikalikan saja, dapat nilai, ini disebut dengan harga bahan. Kemudian peralatannya udah tadi tuh, kita hitung-hitung nih, biaya sewanya, atau misalnya kalian hitung juga tadi, ada biaya beli, biaya lain-lain, biaya asuransi, udah dihitung. Kemudian ditambah dengan biaya operasionalnya, biaya bensin, biaya oli, biaya dan lain-lain, kalian udah hitung ini adalah biaya sewa alat gitu ya, per jamnya. Kemudian nanti dikalikan dengan produktivitasnya gitu ya, produktivitasnya nanti ujung-ujungnya bisa berapa jam gitu ya. Jadi sewanya berapa jam nih untuk bikin satu 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 pekerjaan gitu ya, pengerjaan pemadatan tuh bisa sewa berapa lama gitu ya, sewa sekian jam nih. Nah, nanti ini juga sama dikalikan saja koefisien dengan harga satuannya, dapat suatu harga peralatan. Ini dijumlah dulu nih ya, A, B, sama C, tenaga, bahan, sama peralatan dijumlah. Ya, setelah dijumlah baru ditambahkan dengan tadi overhead tadi, keuntungan dan juga untuk, biaya kantor dan lain-lain, asuransi tadi ya, biaya perjalanan yang inilah ya. Nah ini biaya umum sama, istilah biaya tidak langsung dah, biaya umum dan juga keuntungan. Nah, biasanya di antara range 10 sampai 15%. Semakin tinggi Anda akan semakin membuat biaya pekerjaan lebih tinggi. Semakin rendah ya keuntungan yang Anda dapat semakin kecil ya. Balance-nya di situ letaknya. Ini tadi harga, ABC tadi, eee, ditambah dengan si biaya tidak langsungnya, ini disebut dengan harga satuan pekerjaan, ya. Jadi harga satuan pekerjaan dapat misalnya ini pekerjaan pemadatan, base course, lapis pondasi A gitu ya, ini harganya misalnya contoh 570, ini untuk 1 meter persegi gitu ya. Ini kalau sudah dapat harga satuan pekerjaan dikalikan dengan volume pekerjaan, kira-kira gitu ya. Volume pekerjaan, ya ini mudah nih kalau untuk yang misalnya lapisan atas ya, ini kan tinggal menghitung tebalnya ya, volumenya aja ya.
Jadi panjang jalan misal kalian bisa buat contoh ya, misalnya lapis pondasi tadi, panjang jalannya berapa, lebar jalan berapa, tebalnya berapa, gitu ya. Apakah tebalnya 15 senti, tebalnya 20 senti, tinggal dikalikan dapat kubikasinya. Nanti kubikasinya dikalikan dengan harga satuannya, selesai, gitu ya. Ya mungkin yang agak rumit adalah pekerjaan galian timbunan, seperti yang sudah kalian, sudah pelajari ya. Jadi timbunan tuh ada beberapa, jenisnya ya, ada timbunan full, apakah ada timbunan sebagian gitu ya, apakah ada juga sebagian timbunan, sebagian cut gitu ya. Kalian perlu menghitung ya, ada beberapa metode lah. Yang umumnya adalah menggunakan, cross section ya, di mana kalian bagi dalam beberapa segmen stasiun, kemudian nanti luas satu tambah luas 2 bagi 2 dikalikan panjang. Mungkin lebih mudah kalian membuat tabelnya, spreadsheet-nya, sehingga nanti di ujungnya bisa dapat berapa sih jumlah, galian, berapa jumlah timbunannya gitu ya. Ini sebenarnya masuk ke volume yang ini gitu ya. Jadi ini didapatkannya dari mana? Atau saat ini mungkin lebih mudah gitu ya, kita menggunakan kontur, kita pakai peta topografi, kemudian kita buat juga peta peta desainnya, kita buat di CAD, Civil 3D selesai, langsung bisa ketemu volume, saat ini begitu ya. Nah, apa namanya, yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya manual ya seperti tadi, bisa menggunakan beberapa cara. Kalau jalan mungkin agak lebih mudah menggunakan cross section dibandingkan dengan, eee, skema kontur, tapi juga kontur akan menghasilkan lebih detail, gitu ya. Setelah volume ada, kalian masukkan semua volume, kemudian dikalikan dengan harga satuan, maka kita akan mendapatkan jumlah harga, ya. Jumlah harganya berapa, misalnya contoh pekerjaan galian, kita dapat 1.000 sekian kubik. Nah, harganya kebetulan 202 kita hitung misalnya gitu atau 200 sekian. Dikalikan kita bisa mendapat satu pekerjaan, 37 M misalnya gitu ya, 37 miliar untuk pekerjaan tersebut. Nah, masing-masing pekerjaan yang ada di WBS awal tadi, kita buat masing-masing analisa harga satuannya, sehingga nanti bisa dapat ujung-ujungnya adalah berapa total biaya proyek. Jadi fungsinya di situ analisis harga satuan masing-masing item WBS ini akan kita pecah kemudian kita buat, apa namanya, hasilnya, kira-kira seperti itu. Jadi di ending kita bisa mendapatkan totalnya. Jadi contohnya seperti ini kira-kira harga pekerjaan tanah berapa, harga pekerjaan, galian timbunan, pemadatannya berapa, gitu ya. Kemudian kita jumlah. Kemudian di sini, secara mudahnya kita juga bisa buat persentase, kita bisa tahu berapa sih, yang mana sih item pekerjaan mana yang menghasilkan, volume yang paling besar, kemudian nanti output-nya ini adalah kita tahu berapa biaya proyeknya, kemudian kita nanti bisa bisa buat scheduling-nya, minimal kita buat bar chart-nya, kita buat kurva S-nya kalau misalnya kita membuat schedule, perencanaan yang sederhana. Oke, sampai sini, materi kita untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Tadi kan di peraturan PUPR itu ada ya, Pak, misal pekerjaan galian untuk drainase gitu, Pak, untuk terus ada lagi pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A. Itu bisa nggak ya, Pak, kita pakai sebagai referensi, misal yang koefisiennya langsung dari situ gitu, Pak, koefisien mandor, pekerja, alat, seperti itu, Pak. Apa atau kita harus hitung pakai antek yang seperti tadi, Pak? Kasih, Pak. Oke. Oke, sebenarnya itu bisa jadi guidance kita ya, apa namanya, kalau misalnya ada terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita belum belum tahu ya, ini mungkin konteksnya kalau untuk di tugas ya, jadi kita belum tahu, kita bisa pakai guidance itu ya. Tapi kalau untuk pekerjaan real aslinya, sebenarnya ini lebih ke, eee, ya maksudnya kalau kita pakai ini, kita biasanya menghasilkan biaya yang agak lebih besar. Jadi baiknya memang, koefisien-koefisien ini menjadi informatif ya, cek lagi masing-masingnya. Misalnya contoh tadi,
sebenarnya misalnya bahan, apakah bahannya memang kita harus menyiapkan seperti itu, gitu ya. Itu masing-masing memiliki strategi yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi memang ini bisa dijadikan guidance, gitu ya, karena kalau terutama kalau kita ikut di, apa namanya, proyek-proyek pemerintah ya. Jadi kita nggak semata-mata, eee, proyek pemerintah itu udah ada pagu anggarannya ya. Jadi pagu anggarannya menghitung berdasarkan Permen PUPR ini. Jadi itu kita nggak boleh 80% di bawah itu, dan nggak boleh itu di atas pagu anggarannya. Jadi range-nya tuh di posisi kira-kira 90-an lah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau 80% kita, walaupun kita paling murah nih ya, kita ikut tender, kita pakai ini, kita kecil-kecilin nih koefisiennya. Di bawah itu kita nggak bakal bisa menang, karena kita sudah ada pagunya gitu ya. Pagunya itu dihitung dari mana? Dari sini. Dari Permen PUPR nih aneh nih, harusnya kan koefisiennya segini. Misalnya kita tuh ngecil-ngecilin bahan, jadi kita mau, apa namanya, eee, madetin jalan nih pakai batu, 1 kubik gitu ya, semeter persegi kita butuhnya 1 kubik misalnya tadi 1,2, kita bener-bener mesennya 1 doang. Tentu kan harganya lebih murah ya. Nah itu nggak make sense, karena apa tadi, karena kan secara teorinya itu nggak mungkin, karena ketika material dipadatkan tentu kan akan terkompresi gitu ya, jadi nggak mungkin. Bisa jadi kita tuh dalam tanda kutip ya, agak main-main di situ. Bisa juga kondisinya kita akal-akalan gitu ya, yang harusnya tadi tebalnya 15, jangan-jangan cuma 13, gitu ya. Jadi ini bisa jadi guidance, tapi kalian boleh melakukan inovasi, misalnya hitung-hitungan yang mungkin, bisa dicek lagi, ya. Misalnya tadi Permen PUPR udah ada nih angkanya, eee, misalnya contoh, eee, saya ngitung-ngitung nih dapat dump truck harganya per jamnya sewanya 734. Tapi ini saya dapat nih saat ini, Pak, saya ngitung-ngitung, ternyata alat dari Cina misalkan ya, itu lebih murah, Pak. Nah, kalau kita misalnya hitung-hitung dan lain-lain, ternyata bisa lebih murah. Selama itu oke ya, ya kalian bisa, gitu ya. Tapi bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya lebih ke apa namanya, ke kalian sendiri gitu ya. Nanti pertanyaan berikutnya akan banyak nih, apakah nanti alat yang digunakan, bahan yang digunakan memang bisa survive. Jadi jangan sampai Anda menggunakan, koefisien yang lebih rendah, tapi juga di lapangannya kalian tidak berbuat yang benar sesuai dengan spesifikasi kontrak, intinya itu sih. Ya, kalau untuk tugas mungkin saya bisa ya kalian bisa menggunakan koefisien-koefisien itulah, tapi memang baiknya kalian cek lagi gitu ya. Misalnya harga harga tenaga kerja kalian di daerah ini benar nggak UMP-nya segini kira-kira. Gitu aja sih. Jadi kalau untuk tugas menurut saya, kalau misalnya nanti ke Bu Silvi ya, kalian bisa ngambil PUPR, tapi baiknya kalian ini ada lampiran-lampiran di belakangnya ya. Saya cara menghitung produktivitas menggunakan alat Komatsu, ada dia lengkap gitu ya. Komatsu PC 200, ada tuh produktivitasnya, lengkap banget gitu ya. Nanti bisa dihitung. Jadi kalian di dalam tugasnya bisa menghasilkan nilai yang dipertanggungjawabkan. Kira-kira itu sih. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Nggak ada? Bapak izin tanya lagi, Pak. Ya. Di format laporan Ibu Silvi ini kan bab 6 itu rencana anggaran biaya, Pak.
Apakah Mhm. rencana anggaran biaya ini termasuk WBS juga kita buatnya, Pak, untuk laporan tugas kita? Kalau Atau bab oke oke. Mungkin nanti nanti saya koordinasi lagi ya kalau mengenai penempatan babnya ya. Nah, kalaupun salah nanti tinggal dikondisikan aja ya di bab 6 ya. Tapi intinya kalian nggak bisa bikin harga satuan kalau nggak buat WBS-nya dulu, gitu ya. Baik nanti penempatannya di mana tuh nanti koordinasikan lagi ya, nanti saya koordinasikan lagi karena kan itu sifatnya teknis, ini harus naruhnya di bab berapa gitu ya. Tapi baik, Pak, intinya terima kalian harus kasih. buat WBS-nya dulu ya, WBS-nya dulu nih terpisah dulu, jangan langsung jadi seperti ini gitu ya. Kalau di tugas jangan langsung jadi. Ini misalnya, WBS-nya dulu nih item pekerjaannya ini gitu ya, kalian bikin dulu, kalian kasih lampirannya, ini metode kerjanya seperti ini gitu ya, diceritakan dulu, ini ada pekerjaan tanah kondisinya gini, nanti dibuangnya ke sini, nanti tentu bisa berbeda-beda loh. Jadi WBS ini nggak semata-mata, "Oh itemnya harus ini," belum tentu, tadi seperti yang saya bilang. Ya, tergantung dari kondisi, tergantung dari metode pekerjaannya seperti apa. Kemudian nanti ada harga satuannya. Harga satuan misalnya pekerjaan galian, ada nih ketemu 202. 202 baiknya kalian jabarkan juga. 202 itu dapatnya dari mana gitu ya. Tadi peralatan, tenaga kerja, bahan sama ininya dijabarkan lagi. Baiknya juga ini alat yang digunakan, bagaimana menghitung produktivitasnya, itu lebih lengkap lagi. Menurut saya sih lebih oke itu, ya. Jadi semakin lengkap Anda, dapatnya dari mana, nggak cuma ngambil dari PUPR atau dari internet ya. Saya dapat 200, nilainya, ya bisa-bisa aja sih, tapi menurut saya secara perhitungan akan lebih istimewa, akan tentu berbeda hasilnya ketika kalian melakukan penjabaran, gitu. Walaupun Baik, Pak, source-nya terima banyak. kasih. Di permen PUPR itu maksudnya source-nya banyak. Nanti digabungkan dengan bagaimana menghitung produktivitas alatnya, karena masing-masing alat beda-beda loh. Caterpillar beda, Komatsu beda ya, cara menghitungnya ya, Hyundai beda gitu ya. Nanti saya bisa berikan sampel lah. Dari situ ngitung produktivitasnya, terus alatnya beda-beda, ekskavator gimana caranya, eee, ekskavator aja nih, jenis bucket-nya bisa berbeda. Bucket-nya Anda perlu tahu apakah bucket-nya full, bucket-nya sedikit. Kalau bucket-nya full harus dikalikan dengan koefisiennya. Terus nanti dikalikan dengan koefisiennya tadi yang saya sampaikan, tenaga kerja, alatnya baru apa enggak gitu ya, asumsinya harus ada. Kemudian, setelah itu juga, eee, tipe-tipenya tuh. Jadi cara swing arm-nya aja bisa berbeda, 90 derajat swing-nya. Misalnya nih ngambil dari depan, buangnya ke kanan ya. Misalnya dump truck-nya sampai di kanannya doang, atau dump truck-nya ada di belakangnya ekskavator, itu bisa berbeda nilai produktivitas cycle time-nya. Jadi produktivitas akan mempengaruhi jumlah armada truknya, nanti berpengaruh terhadap si nilainya. Jadi harusnya masing-masing kelompok memiliki, strategi yang berbeda-beda. Semakin detail Anda memberikan keterangan, semakin oke, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terus jangan lupa mungkin ditambahkan dengan SMKK ya. Jadi kalau nambah SMKK pasti saya udah perhatikan kalian pasti udah menggunakan permen PUPR yang terbaru, gitu ya. Karena dengan nilai yang lumayan besar, pasti harusnya ada SMKK di sana, gitu ya. Oke, cukup? Ada lagi yang bertanya? Terakhir? Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup pertemuan siang hari ini ya. Nanti materinya saya sampaikan lah ya di sebagai teori tambahan, gitu ya. Kalian bisa baca-baca juga sambil sekaligus mengerjakan tugas besarnya supaya sampai di era B. Jadi output-nya adalah
desain perkerasan jalan yang Anda lakukan, berapa sih nilai biayanya? Gitu ya, output-nya sampai seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, berarti saya tutup pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.